kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Roh Kudus-Mu terus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu melingkupi ruangan ini. Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang berfirmanlah kepada umat pilihan-Mu siang hari ini. Sampaikan isi hati-Mu. Layakkan kami semua untuk menerima berkat firman-Mu hari ini. Dan urapi hamba-Mu Tuhan. Taruh perkataan-Mu, taruh pesan-pesan-Mu di mulut bibir hamba-Mu. Sedemikian setiap perkataan yang firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, ada kuasa di dalamnya. Yang lemah dikuatkan, bahkan yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Silakan duduk. Salam. Nah, siang hari ini tema khotbah hari ini adalah mengenal Tuhan lebih dalam. Mengenal Tuhan lebih dalam. Kenapa kok tema ini keluar? Jadi gini, belakangan ini banyak melalui sosial media yang bahkan viral tentang pengajaran yang kita nggak tahu benar apa tidak, ya. Dan kita tahu namanya adalah Kristen progresif. Itu 2 bulan 3 bulan terakhir itu begitu viral. Dan di dalam salah satu mengatakan bahwa orang Kristen itu nggak perlu ke gereja. Yang penting hatinya. Nah ini kan salah ini. Neraka itu nggak ada. Tuhan kan baik. Nggak mungkinlah umat. Nggak mungkinlah Tuhan sediakan neraka bagi umat yang Dia kasihi. Dan Alkitab itu nggak komplit. Bermasalah karena ada yang kontradiksi. Nah ini kalau saudara, pemahaman saudara tentang Alkitab, pemahaman saudara tentang Tuhan salah, saudara bisa terpengaruh. Atau saudara sudah rajin ke gereja, sudah ikut komsel, sudah ikut baca firman, sudah udah bikin renungan tiap hari satu pasal, ya Pak ya. Tapi kok hidup saya begini-begini aja terus. Enggak dapat pekerjaan, nganggur terus. Anak enggak bisa diajar, suami enggak karuan. Enggak ada gereja-gerejaan. Enggak ada Tuhan-Tuhanan. Nah ini kan pemahaman saudara kan keliru. Nah oleh karena itu saya mau sampaikan tema hari ini. Saudara dan saya harus mengenal Tuhan itu lebih dalam. Sehingga apapun yang terjadi, apapun berita, apapun di medsos, saudara tetap kuat. Saudara tidak terpengaruh, saudara tidak terombang-ambing. Kenapa? Karena saudara mengenal Allahmu itu, mengenal Tuhanmu itu dengan baik. Nah oleh karena itu mari kita baca pertama Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32. Ininya di mana? Enggak kelihatan. Multimedia. Halo multimedia, enggak. Daniel 11 ayat 32 dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Bahkan saudara kasih pada saat Sadrah, Mesakh, Abednego
Raja Nebukadnezar mendirikan satu patung emas. Dan dia katakan nanti kalau bunyi sangkakala terdengar, maka semua orang harus menyembah sujud kepada patung emas itu. Orang yang tidak sujud menyembah kepada patung itu, maka kepada orang itu akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala, yang panasnya 7 kali. Nah, saudara kasih Sadrah, Meshach, Abednego, dia nggak mau menyembah. Dia tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar itu. Tapi dia katakan, seandainya kalau Tuhan yang kami puja, yang kami sembah itu bisa menolong kami, maka kami akan keluar dari perapian yang menyala-nyala itu. Tapi seandainya Tuhan tidak menolong kami, maka ingat Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Ini orang yang mengenal Tuhannya secara benar. Oleh karena itu, siang hari ini bisakah saudara berkata, kalau saat ini engkau tertekan, kalau saat ini bisnismu enggak jalan, kalau saat ini keluargamu amburadul, kalau saat ini anak-anakmu sulit diatur, kalau saat ini engkau kekurangan, bisakah engkau katakan, aku tetap datang memuji Tuhan. Aku tetap datang beribadah kepada Tuhan. Aku tetap memuji Tuhan. Aku tetap membaca firman Tuhan. Aku tetap ikut komsel. Aku tetap akan mengasihi Tuhan. Bisakah engkau mengatakan seperti itu? Nah, kalau orang yang mengenal Tuhannya dengan benar, maka apapun yang terjadi, dia tetap kuat. Dia tetap kuat, dia tidak terombang-ambing dengan apapun karena dia mengenal Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Nah, mari coba kita baca tadi di Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Itu kenapa? Karena Sadrah, Meshach, Abednego, dia mengenal Tuhannya. Dia tahu seandainya pun nanti di dalam perapian, dia tahu Tuhan pasti tolong dia. Dia tahu. Makanya dia nggak mau menyembah berhala, dia nggak mau menyembah patung yang didirikan, patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Nah, satu orang salah satu orang yang dicatat di dalam Alkitab mengenal Tuhan lebih dalam di dalam hidupnya. Bahkan dia mengatakan dia lebih baik diam di rumah Tuhan seumur hidup. Siapa namanya? Daud. Mari kita baca di Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Saudara dengarkan baik-baik ini. Ini permintaan Daud. Ini keinginan Daud. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa yang diingini oleh Daud? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Jadi Daud itu, dia enggak meminta emas dan perak. Dia enggak meminta senjata, alutsista tentaranya diperlengkapi. Dia tidak minta itu. Dia tidak minta musuh-musuhnya dikalahkan. Dia tidak minta. Tapi dengarkan saudara. Yang dia minta kepada Tuhan. Yang dia inginkan dalam hidupnya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Diam
bersama dengan hadirat Tuhan. Berada dengan hadirat Tuhan seumur hidupnya. Itu lebih penting bagi dia. Intim dengan Tuhan itu lebih penting bagi dia daripada segala-galanya. Berada di hadirat Tuhan bagi dia itu utama. Itu nomor 1. Bahkan ayatnya yang ke-8. Coba ke-8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Jadi selain dia tinggal diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Berada di dalam hadirat Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dan dia mencari wajah Tuhan. Itu paling penting dalam hidupnya dibandingkan dengan yang lain-lain. Makanya jangan heran. Di Kisah Para Rasul katakan. Coba di Kisah Para Rasul. Aku telah menemukan Daud bin Isai yang berkenan di hatiku. Saudara mau Tuhan berkenan kepada keluargamu? Siapa yang mau Tuhan berkenan kepada dirinya? Saudara harus punya rindu, ingin selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Selalu bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada yang lain, mencari Tuhan. Saudara hari ini mencari Tuhan, datang ke sini, bukan mencari berkat. Siapa yang datang ke sini mencari Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang ke sini mencari berkat? Wih, ada juga tuh. Jadi bagi Daud itu berkat gak penting. Yang penting berada di hadirat Tuhan. Karena kalau berada di hadirat Tuhan, ada pelepasan. Berada di hadirat Tuhan yang sakit sembuh. Berada di hadirat Tuhan yang susah dihiburkan. Itu kalau berada di hadirat Tuhan. Makanya bagi dia yang paling penting berada di hadirat Tuhan. Tinggal diam di rumah Tuhan sampai seumur hidupnya. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 hari. Terus menerus. Itu yang dia rindukan. Nah, sekarang saudara kasih yang saudara cari, yang saudara rindukan hari-hari ini apa? Nah, kalau saudara mau berkenan kepada Tuhan, saudara harus rindukan selalu berada di dalam hadiratnya. Saudara harus selalu rindu mencari dia. Nah, di tempat kita sudah ada kompak berapa sekarang? 33. Nah, yang belum ikut kompak harus ikut kompak. Cari Tuhan. Sekarang ada kompak yang udah 3 kali dalam sebulan. Yang 4 kali sudah ada? Belum. Kenapa? Karena mereka haus. Kalau nggak datang ke kompak, rasanya ada yang kurang. Nggak berada di hadirat Tuhan, rasanya susah. Ini Daud ini, waduh. Sari bisa nyanyikan lagu Mazmur 27 ayat 4 itu? Di situ aja nggak usah naik. Oh, naik ya, silakan. Haleluya, Jesus, haleluya. 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 Glory Jesus. Satu hal yang ku rindu. Amin. Berdiam di dalam rumah-Mu. Amin. Satu hal yang ku pinta. Ini yang kami minta. Menikmati bait-Mu. Menikmati bait-Mu, Jesus. Lebih baik Haleluya. satu hari. Haleluya. Haleluya. Pelataran-Mu daripada 1000
dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bagi Daud, lebih baik satu hari di pelatarannya Tuhan. Bagi Daud, lebih baik satu hari berada di hadirat Tuhan. Menikmati kemuliaannya, menikmati baitnya. Daripada 1000 hari di tempat lain. Betapa bagi Daud itu hadirat Tuhan itu begitu penting. Bagi Daud betapa bersekutu dengan Tuhan itu utama dalam hidupnya. Dibandingkan dengan berada 1000 hari di tempat yang lain. Karena berada di hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan, menikmati baiknya Allah. Enggak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Enggak bisa. Jadi kalau orang sudah sering merasakan hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bermazmur di hadapan Tuhan. Bagi orang seperti ini lebih baik berada di hadirat Tuhan dibandingkan dengan yang lain-lain. Jadi jangan heran Tuhan katakan, aku menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Kenapa berkenan di hati Tuhan? Karena Daud itu bagi dia yang dia ingini, diam di rumah Bapa, diam di rumah Allah seumur hidup. Bersekutu dengan Tuhan terus menerus. Intim dengan Tuhan terus menerus, dekat dengan Tuhan terus menerus, nyembah Tuhan terus menerus, menyenangkan Tuhan terus menerus. Itu bagi dia lebih penting dari segala-galanya. Makanya dia tidak minta emas dan perak. Dia tidak minta negara diperluas. Dia tidak minta kekuasaan dibesarkan. Tapi dia minta yang dia ingini, berada di dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saudara dan saya, mana lebih penting berada menyembah Tuhan begini dibandingkan dengan di luar? Saya lebih menyenangi, menikmati berada di hadirat Tuhan. Nah, oleh karena itu saya kasih hari ini saya mau nyampaikan kepada saudara. Ada 3 mindset, ada 3 pola pikir Daud dalam mengenal Tuhan lebih dalam. 1. Pertama, ternyata bagi Daud itu percaya Tuhan, dia percaya Tuhan mengasihi dia. Percaya Tuhan mengasihi dia. Percaya dia itu berharga di hadapan Tuhan. Makanya tadi ada tulisan yang oleh Asher pegang, Tuhan mengasihi saudara. Mana tulisannya itu? Buktinya apa Pak Purba? Saya mau sampaikan kepada saudara. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku, siapa ayahnya? Isai. Dan ibuku meninggalkan aku. Namun Tuhan menyambut aku. Namun Tuhan
perhatian kepadaku. Namun Tuhan mengasihi aku. Namun Tuhan care kepadaku. Namun Tuhan menghormati, menghargai aku. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara buktinya. Coba kita lihat di 1 Samuel 16. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Saya mau kasih tahu kepada saudara begini. Tuhan sudah marah kepada Saul. Maka dia mau mencari pengganti raja. Dia bilang ke Samuel, pergi ke rumah Isai. Aku mau mengurapi salah satu anaknya Isai. Nah, Samuel pergi ke rumah Isai. Pertama berdiri anaknya nomor 1. Siapa anaknya nomor 1? Eliab berdiri, gagah perkasa. Tentaranya Saul, gagah perkasa. Di dalam hatinya Samuel, ini dia. Ini raja ini, cocok jadi raja ini. Dia menggantikan Saul. Tapi Tuhan bilang bukan dia. Tuhan bukan lihat kemasan. Makanya saudara nyembah Tuhan apapun, Tuhan tidak lihat kemasan. Tapi yang Tuhan lihat ini hati. Tuhan lihat hati. Tuhan tidak lihat penampilan. Tapi Tuhan lihat hati. Nah oleh karena itu yang pertama enggak. Yang kedua maju. Siapa yang kedua namanya? Abinadab maju. Gagah perkasa. Dia juga tentara Saul. Tuhan juga bilang bukan. Anak ketiga muncul, namanya sama, juga gagah. Karena tentaranya Saul. Tuhan bilang juga bukan. Sampai anak yang ketujuh, semua ditolak. Samuel sampai tanya Isai, anakmu hanya ini? Apa enggak ada anakmu yang lain? Karena Samuel tahu bahwa Tuhan itu mau mengurapi salah satu anaknya. Tapi yang 7 ini satu pun enggak lolos, ditolak. Saudara dengarkan apa katanya Isai. Ada enggak mamanya Daud juga di situ? Ada pasti di pesta itu. Ya ada. Di mana dia? Ya itu di ladang lagi mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Bapaknya saja enggak ngereken. Bapaknya saja ngeremehin Daud. Yang dia bangga-banggakan adalah Eliab, tentara. Sering juga kita keluarga kan kalau ada anak yang paling hebat selalu itu diomongin. Yang kurang hebat enggak diomongin. Ini juga begitu nih. Tapi saudara yang sering ngomongin anakmu yang hebat-hebat, tobat hari ini. Karena anak itu semuanya sama. Jadi suruh dia ke sini. Kalau Daud enggak datang ke sini, kita enggak jadi makan siang. Daud datang. Daud pipinya kemerah-merahan. Cangon. Saudara tahu arti cangon? Enggak tahu ya. Cangon itu orang Jawa ada enggak di sini? Wah ini harus bisa nih. Cangon itu gembala gembala kambing domba itu cangon namanya. Jadi enggak ada potongan. Potongan juga kecil, enggak gagah. Tapi Tuhan bilang urapi dia. Jadi begitu Samuel mengurapi Daud, sejak itu Roh Kudus berkuasa atas Daud. Saudara, yang dilihat Tuhan bukan kemasan, bukan penampilan. Dilihat Tuhan ini hati. Saudara kasih. Jadi Daud itu tahu persis bahwa Tuhan mengasihi dia. Sekalipun orang tuanya tidak mengindahkan dia. Sekalipun orang tuanya menganggap remeh terhadap dia. Tapi dia tahu bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Bahwa dia berharga di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia yang diurapi jadi raja. Jadi hari ini keadaanmu mungkin engkau juga diremehkan. Enggak diperhitungkan, dibuli. Tapi hari ini dengarkan firman Tuhan. Engkau berharga di hadapan Tuhan.
Tuhan mengasihi saudara. Sekalipun keluargamu, nah gini, ini ini ya, nggak enak. Ada persekutuan itu satu keluarga, tapi yang kumpul itu yang kaya-kayanya saja. Yang kurang-kurang pakai angkot nggak boleh ikut. Bukan nggak boleh ikut, dia nggak berani datang. Karena rumah-rumah yang mereka arisan itu rumahnya keren-keren, mobilnya keren-keren. Jadi yang nggak bisa. Sekalipun engkau yang nggak bisa ikut itu, hari ini dengar, Tuhan mengasihi saudara. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Sekalipun engkau datang ke sini pakai angkot, engkau berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan peduli kepada engkau. Hari ini Tuhan berfirman, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi gereja ini. Gereja ini berharga di hadapan Tuhan. Engkau dan saya berharga di hadapan Tuhan. Mana tadi yang di tulisan tadi itu? Dalam nama Yesus. Tuhan mengasihimu. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Jangan kau merasa sendirian. Jangan kau merasa kesepian, engkau berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi keluargamu. Dan Daud ini sadar. Dia punya mindset, pola pikir, Tuhan mengasihi saya. Saudara juga begitu, mulai ke depan ini. Saudara harus katakan, di depan cerminmu katakan, Tuhan mengasihi aku. Di tengah-tengah keluargamu katakan, Tuhan menguasai keluarga aku ini. Perkatakan itu. Perkatakan itu, dan apa yang kau perkatakan itu jadi. Buktinya Daud, dia perkatakan Tuhan mengasihi aku, Tuhan peduli kepada sekalipun ayahku, ibuku meninggalkan aku, tidak membawa ke perkumpulan itu, tapi aku tahu Tuhan mengasihi aku, Tuhan peduli kepadaku. Katakan, amin. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, mindset kedua bagi Daud. Dia percaya Tuhan punya rencana indah untuk dia. Saudara juga perkatakan hari ini, Tuhan punya rencana indah bagi saya. Katakan 1, 2, 3 ya. Tuhan punya rencana indah bagi saya. Dan Daud itu percaya benar. Daud itu tidak bimbang. Dia percaya benar bahwa Tuhan itu punya rencana indah bagi dia. Saudara dan saya juga harus punya pola pikir, punya mindset yang sama dengan Daud. Saudara harus mengatakan dalam hatimu, engkau harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagimu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Keluargamu, Tuhan punya rencana indah bagi keluargamu. Dia mau memberkati keluargamu biar keluargamu juga bisa memberkati banyak orang.
Ini mindset seperti ini, pola pikir seperti ini. Saudara harus miliki, ini yang dimiliki oleh Daud. Mari kita baca Mazmur 27 ayat 13-14. Sesungguhnya, namanya sesungguhnya benar-benar, tidak ragu, tidak bimbang. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Siapa yang percaya mau melihat kebaikan Tuhan ke depan dalam hidupmu? Enggak, jangan gini aja. Saudara dalam hatimu harus percaya. Karena di sini sesungguhnya, sungguh-sungguh benar-benar bahwa saudara dan saya akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan ke depan ini. Saudara harus percaya itu. Tidak bimbang, tidak ragu. Ini Daud. Oleh karena itu nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Ada 2 kali kata nantikan. Nantikan itu berbicara tentang apa? Tentang waktu. Kebaikan Tuhan belum hari ini, mungkin besok. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudara tunggu itu. Saudara sabar menunggu itu. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara. Saudara akan dipilih oleh Tuhan. Dari 280 juta di Indonesia ini salah satu saudara yang ada di ruangan ini. Saudara itu dikasihi Tuhan. Dan saudara Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi saudara. Saudara mestinya katakan amin. Gitu. Aminnya kecil. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara. Aminnya kekecilan. Tuhan punya rencana yang indah bagi keluargamu. Jadi, engkau akan lihat dengan caranya Tuhan. Coba kita lihat bahasa Indonesia masa kini. Mazmur 27. Aku yakin. Kalau tadi sesungguhnya aku percaya. Aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Saudara harus katakan, aku yakin tanpa ragu-ragu. Tanpa bimbang. Aku akan mengalami kebaikan Tuhan di dalam dunia ini. Engkau dan saya akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam dunia ini. Saudara harus yakin itu. Oleh karena itu berharaplah kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, berharaplah kepada Tuhan. 2 kali berharaplah kepada Tuhan. Tadi nantikanlah. Sekarang berharaplah. Bahasa Indonesia masa kini. Berharaplah. 2 kali artinya penting. Saudara, kalau belum kebaikan Tuhan itu belum datang juga kepada saudara. Saudara terus berharap terus kepada Tuhan. Berharap terus kepada Tuhan. Ini penting. Sampai 2 kali disebutkan. Haleluya. Yang ketiga. Nah, saya kagum sama Daud ini. Daud itu percaya Tuhan menyatakan kuasanya dalam kesulitan. Siapa percaya Tuhan menyatakan kuasanya dalam kesulitan saudara? Angkat tangan. Oh, yang enggak angkat tangan enggak percaya artinya. Sekali lagi, Daud, dia percaya Tuhan menyatakan kuasanya di saat-saat dia sulit. Siapa yang percaya hari ini Tuhan menyatakan kuasanya di saat saya terdesak, di saat saya terjepit, di saat saya susah, angkat tangan. Haleluya. Tuhan melihat imanmu. Jadi sesuai dengan imanmu. Nah, mari kita baca di Mazmur 27 ayat 1 sampai 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku, keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? 2. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang akan tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini itu pun aku tetap percaya. Coba.
Jadi Daud ini percaya Tuhan menyatakan kuasanya pada saat dia terjepit. Tuhan menyatakan kuasanya pada saat Daud dikejar-kejar. Tuhan menyatakan kuasanya saat Daud mau dibunuh oleh Saul. Salah satu contoh saya mau kasih tahu kepada saudara. Tuhan menyatakan kuasanya saat Daud dikudeta oleh anak sulungnya, namanya siapa? Absalom. Absalom itu dia tunggu di depan di depan pintu kantor istana. Setiap rakyat datang membawa masalah, kamu ada masalah? Enggak usah sama raja lagi meeting, sibuk dia. Aku bisa menyelesaikan masalahmu. Kalau aku jadi raja, saya bantu kau cepat. Berlarut-larut semua orang Israel percaya kalau begitu jadi raja, udah Absalom aja. Ngapain dia meeting terus di dalam? Ini bisa langsung menyelesaikan masalah kita. Nah, suatu saat mereka proklamirkan Absalom ini jadi raja di Hebron. Jadilah dia jadi raja. Nah, karena udah kebanyakan memihak kepada Absalom, maka bapaknya Daud sama yang beberapa tentara yang masih berpihak ke dia, mereka keluar dari sana. Dia nangis. Dengarkan seorang raja dikudeta anaknya. Dia keluar dari istana nangis. Dia nangis. Tapi singkat cerita saya mau kasih tahu kepada saudara. Suatu saat Absalom ini menunggangi yang namanya Bagal. Saudara tahu apa Bagal? Bagal itu hasil perkawinan antara kuda sama keledai. Namanya Bagal. Itu lebih kuat. Kuatnya itu dari kuda, tapi jalan tahan lamanya itu dari keledai. Jadi Bagal itu kuat, dia tunggangi itu Bagal. Dia tunggangi Bagal, ternyata waktu lewat di bawah pohon tarbantin yang besar, itu kan ada terure akar-akar macam-macam. Sangkut lehernya si Absalom. Bagal jalan terus. Leher, kepala kesangkut, tergantung. Dan ada orang melihat. Yang orang melihat ini melapor kepada Yoab. Saudara dengarkan ini, melapor kepada Yoab. Yoab, oh ya, udah diambil tiga lembing, kemudian dibunuh. Kemudian dilemparkan ke lubang yang paling dalam di hutan itu. Saya mau cerita kepada saudara. Tuhan menyatakan kuasanya di saat sulit. Yang sulit siapa? Daud. Dikudeta oleh anaknya. Tapi dengan cara Tuhan. Coba, enggak dibunuh. Padahal Daud sudah bilang kepada semua orang, jangan kerasi anak raja yang muda ini, anakku yang muda ini, jangan. Tapi Yoab enggak mau terima. Dia pakai lembing 3 mati. Jadi di saat kritis, di saat kepepet, di saat tertekan, di saat kesulitan, Tuhan nyatakan kuasanya. Saudara yang kasih, saudara harus dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh hari ini. Mungkin saat ini engkau ada dalam kesulitan apapun, tapi dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan menyatakan kuasanya dalam kesulitan. Dalam kesulitan. Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kesulitan. Saya mau bersaksi kepada saudara. Saya mau bersaksi beberapa tahun yang lalu, ini karena akan masuk YouTube, saya akan sebut nama, tapi kira-kira gini. Saya naik lori gantung. Saudara kalau ke Great Wall di China, ada yang datang turun jalan ke Great Wall ke atas. Ada tempat yang satu saya lupa namanya, itu saudara bisa naik kereta gantung. Kereta gantung kita naik langsung dibawa ke tempat paling tinggi di Great Wall. Nah, saya di samping saya ada seseorang pejabat tinggi, saya nggak sebutkan siapa namanya. Dia bilang, Pur, you kasihlah proyek ini kepada ini. Kalau enggak, you tahulah resikonya kayak apa.
Bayangin itu, di atas kereta gantung. Waktu dari atas kami turun ke bawah berdua, dia bilang, Pur, you kasihlah sama dia. Kalau enggak, you akan tahu resikonya. Begitu kami pulang ke Jakarta, dipanggil kembali saya ke ruangannya dia. Pur, you berikan itu proyek kepada dia. Kalau enggak, you tahu resikonya. Saya bilang, ya resikonya dipecat, ya enggak apa-apa. Saya enggak berikan, benar, dikirimkan surat. Biar saya diganti, biar saya dipecat. Tapi Tuhan tahu cara Tuhan bekerja kayak apa. Cara Tuhan bekerja, dolar naik dari 1.600 ke 2.000, ke 3.000, ke 4.000 sampai Desember 97. Menterinya itu enggak sempat nanda tangani, pada SK-nya sudah di meja dia. Bahkan Januari 98 tanggal 12 udah 12.000. Sehingga ada cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Saya enggak berbuat apa-apa. Tapi karena kesenangan saya selalu di hadirat Tuhan. Kesenangan saya selalu nyembah Tuhan. Kesenangan saya lebih penting nyembah Tuhan, ngagungkan Tuhan daripada yang lain-lain. Cara Tuhan dahsyat. Saudara tahu bulan Maret menteri-menteri semua diganti. Bahkan Mei 98 presidennya pun diganti. Saya masih bisa jadi direksi 8 tahun lagi. Jadi Tuhan menyatakan kuasanya di saat saudara lagi kesulitan. Tuhan menyatakan kuasanya di saat saudara sekarang ini lagi merasa tidak berdaya. Kuasa Tuhan akan bekerja di saat engkau dan saya merasa tidak berdaya. Satu-satunya engkau hanya bergantung kepada Tuhan saja. Satu-satunya engkau hanya berharap kepada Tuhan saja. Tidak ada pengharapan yang lain. Firman Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Jadi kalau saat ini engkau lagi di persimpangan jalan, dalam kesulitan, Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam engkau dalam persimpangan jalan itu. Saudara harus pegang ini. Oke, sekarang bagaimana caranya? Mengenal Tuhan lebih dalam. Pengenalan yang benar bagaimana? Pak Purba, mari pertama di gereja kita sudah di ring 1, di grup kompak, di dewasa muda, itu sudah baca pasal. Satu pasal setiap hari, bahkan mereka bikin renungan. Nah saudara yang belum termasuk di ring 1, saudara yang tidak termasuk di kompak, yang belum di kompak, atau jemaat anggota di kompak, saudara harus baca firman Tuhan tiap hari 1 pasal. Kalau syukur-syukur bisa 2 pasal, 1 pasal pagi, 1 pasal sore. Saudara baca firman Tuhan. Dari mana saudara bisa mengenal Tuhan? Ya dari baca firman Tuhan. Saudara harus baca firman Tuhan. Gini, pengalaman saya, baca sekali itu enggak nancep. Baca 2 kali kadang-kadang juga belum. Baca 3 kali mulai. Nah saya sama beliau ini, sama mereka, ada komsel di rumahnya Ibu Elizabeth, tanggal berapa itu? Nah saya ingat betul, persis, saya diundang datang karena ulang tahun. Saya diomongin oleh Ibu Leni, Pak Purba, itu hari Senin loh dibikin ulang tahunnya. Saya bikin, waduh ini harus datang ini. Nah ternyata sekaligus buka komsel kompak baru. Datang Pak Robert, Pak Gembala aja yang bawa firman. Saya bilang enggak Pak Robert, aku hanya mau datang aja ke sini. Enggak Pak Gembala lah. Oh gini, udah dorong-dorongan. Datang ketua kompaknya. Langsung datang ke dekat saya, Pak Purba, baca firman. Enggak, ketua kompak. Saya bilang saya ke sini hanya mau makan aja ke sini. Mereka berdua enggak mau. Hari itu tahu saudara firman Tuhan apa di hari itu? Mazmur 31. Mazmur 31. Poinnya adalah aman di dalam tangan Tuhan. Waktu saya sampaikan itu selesai, Ibu Elizabeth nangis. Datang ke saya, nangis dia.
Baru tahu saya sekarang Pak Purba, bahwa arti Mazmur 31 itu aman di kaki Tuhan, di tangan Tuhan. Kenapa Bu? Itu di tempat pemakaman suami saya, ditulis Mazmur 31. Tapi dia sendiri nggak tahu apa maknanya, kenapa kok di nisan suaminya itu ditulis Mazmur 31. Baru dia nggak bahwa di tangan Tuhan itu aman. Aman di dalam tangan Tuhan. Jadi saudara harus baca. Dan satu pasal itu harus ada satu nansep. Misalnya ada 12 ayat, nggak usah 12 ayat. Salah satu di pasal itu harus ada nansep. Jadi rema. Itu yang penting, jadi rema. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir. Memuji-muji Tuhan. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari. 7 times a day. Aku memuji-muji engkau karena hukummu yang adil. Ini Daud itu. Kenapa Tuhan berkenan kepada dia? Oh, sehari 7 kali dia muji-muji Tuhan. 7 kali sehari. Kalau tetangga kita, saudara sepupu kita 5 kali. Nah sekarang saya bertanya kepada saudara. Saudara berapa kali sehari memuji Tuhan? Oh hanya sekali aja. Waktu hari Minggu. Ini. Jadi kenapa Tuhan itu berkenan? Kenapa Daud itu berkenan di hatinya Tuhan? Oh 7 kali dia memuji Tuhan. 7 kali sehari dia memuji Tuhan. Dalam susah, dalam enggak susah, dalam peperangan, dalam tidak peperangan, dia 7 kali sehari memuji Tuhan, memuji Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan. Ya pantas, sudah selesai waktunya. Jadi gitu saudara. Sekarang bagaimana caranya Pak Purba? Ini hari ini kita perjamuan kudus nih. 1, di GBI 5 tahun yang lalu sudah diperkenalkan oleh ketua GBI yang baru, Pak Rubin Hadi Abraham. Keluarga-keluarga GBI harus tiap hari mesbah keluarga. Ayatnya pun tiap hari diberikan. Mesbah keluarga. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Apa yang dilakukan di mesbah keluarga? 1, pujian penyembahan. Kami satu keluarga 2 kali sehari, pagi dan sore. Nyembah Tuhan, muji Tuhan, nyembah Tuhan. Setelah itu renungan firman. Setelah renungan firman curhat, tahu curhat. Saya curhat, Sari curhat, istri saya curhat. Kalau kayak gitu hari Minggu yang nggak ada di tempat pun ikut. Yang di Glasgow juga ikut. Kita curhat. Curhat tentang firman Tuhan, curhat tentang doa tentang gereja, doa tentang jemaat, kita curhat. Yang terakhir mengucap syukur. Jadi 4. Di mesbah keluarga saudara bisa lakukan 4. Itu. Kemudian di GBI sekarang ada namanya Menara Doa. Coba tampilkan satu lagi, Menara Doa. Menara Doa di GBI sekarang 24 jam. Saudara kapan saja saudara ada waktu kosong, tinggal saudara klik langsung. Saudara ikuti, jangan nonton tapi nikmati. Saudara ikuti, kalau sana nyembah, saudara nyembah. Saya setiap ada kosong jam 4 saya buka. Saya juga menikmati hadirat Tuhan. Saya selama 1 jam saya ikuti, saya selama 1 jam saya ikuti. Indah benar. Nah kalau ini saudara lakukan, maka Tuhan akan berkenan kepada saudara. Kalau Tuhan berkenan kepada saudara, wow, tahu saudara, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya di saat saudara kesulitan. Terima kasih Yesus.